Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Menarik sekali apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita tadi, termasuk juga Kiai Syarif Matnaji menjelaskan lagi-lagi berlebihan tidak segalanya negatif, tidak semuanya negatif. Nah Yai Syarif, kita sangat menarik sekali tadi apa yang disampaikan Yai Syarif tadi bahwa berlebihan alangkah indahnya ketika kita berlebihan untuk membahagiakan keluarga kita berlebihan untuk membahagiakan tetangga-tetangga kita. Namun apa daya Yai ketika kita ingin seperti itu, namun kita tidak punya daya dan upaya, penghasilan tidak penuh, penghasilan harus dicicil, ini bagaimana Yai fenomena seperti ini Yai? Ada sebuah hadis, saya ingat betul ini karena kebetulan waktu kuliah saya mentakhrij ini hadis pada derajat sahih. Jadi ada dulu mata kuliah takhrij hadis, saya kebagian ini hadis. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik dari perbuatannya. Artinya orang-orang yang punya niat untuk melakukan kebaikan itu juga adalah orang-orang istimewa. Kadang-kadang jamaah sekalian berbahagia, sudah mengeluarkan uang tidak mau membahagiakan orang lain, tidak mau, bahkan niat membahagiakan orang lain aja nggak ada. Yang justru banyak adalah kedengkian. Bagaimana ketika ngelihat orang dalam keadaan berbahagia, dia yang malah iri, dia yang malah dengki. Dan itu kadang-kadang mereka melewati masa pendidikan agama yang lumayan lama. Tapi urusan hati adalah ketika orang ingin melakukan kebaikan, orang ingin berbagi, ingin membahagiakan orang lain, adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat Al-Qur'annya, surat Al-Ma'arij. Ketika Allah ceritakan manusia itu pada potensi aslinya adalah orang yang kikir, bakhil. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a. Apabila dia mendapatkan kesulitan, dia berkeluh kesah. Apabila mendapatkan kebaikan, manu'a, dia akan mencegah, nggak mau bagi ke orang lain. Maka yang dicontohkan oleh Ustaz Sofyan tadi, itu adalah bagian kemuliaan. Saat engkau tidak memiliki sesuatu yang kau bisa berikan, kau masih punya hati ingin membahagiakan orang lain. Dan mereka itu adalah hanya terjadi pada orang-orang yang kata Al-Quran, illal ladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang yang suka memberi, dia hatinya akan tipis. Dia akan selalu menginginkan kebaikan terjadi pada orang lain. Maka semangat bulan Ramadan inilah yang harus membersihkan hati kita. Saat engkau merasakan lapar dari pagi hingga petang hari, maka ketahuilah engkau sedang diajarkan oleh Allah betapa mereka yang dalam ketiadaannya, dalam kelaparannya, kemudian kau hadir untuk memberikan makan kepada mereka. Karena kau pernah diajarkan oleh Allah langsung betapa kau harus merasakan lapar di bulan Ramadan. Maka buat orang-orang yang punya niat seperti itu adalah orang-orang istimewa. Di masa Rasulullah ada seorang sahabat yang dia diceritain sama Al-Quran nangis karena ngelihat Umar Ibnul Khattab bersedekah dengan ratusan dinar, dirham. Abu Bakar bersedekah, Utsman bin Affan bersedekah. Dia nggak punya apa-apa kecuali dia hanya menangis di sudut bagian satu tempat. Saya tidak punya apa yang saya sedekahkan untuk Rasulullah dan agamanya. Apa yang dilakukan? Di malam hari dia menangis dan kemudian dia bersedekah. Ya Allah, aku bersedekah dengan semua kezaliman yang pernah aku dapatkan dari orang lain, maka aku akan sedekahkan itu semua kepada mereka. Aku tidak tuntut di yaumil qiyamah. Niat untuk memberi tidaklah itu sesuatu yang sederhana karena ada campur tangan Allah. Maka bersyukurlah bila engkau memiliki sifat dermawan. Bahkan dalam Al-Quran, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang udah Allah cabut sifat kikir dari dirinya, itu dia orang beruntung. Jadi kalau orang yang kikir, Allah juga kesel ngelihatnya. Padahal pada saat engkau dalam keadaan miskin saja, disempitkan rizkinya, surat At-Talaq. Wa man qudira alaihi rizquh falyunfik mimma atahullah. Siapa orang yang sedang disempitkan rizkinya oleh Allah. Disempitkan, mabni majhul. Allah yang bikin sempit kau punya rezeki. Maka falyunfik mimma atahullah. Keluar kau dari zona itu. Dengan apa? Kau berinfak di jalan Allah.
dari apa yang telah Allah berikan kepadamu. Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga menjadi pencerahan buat kita semua apa yang disampaikan Kiai Syarif tadi. Saya kembali ke para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Abdul Mu'ti. Ada Pak Boimin, Bapak Boimin yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Pak Boimin, mic-nya boleh digeser. Silakan Pak Boimin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haji Boimin Ramto dari Jati Sampurna. Ingin menanyakan terkait yang disampaikan oleh Bapak kedua Kiai kita. Kalau saya perhatikan, saya orang awam, antara yang disampaikan Bapak Kiai Abdul Mu'ti dan Pak Kiai Syarif ini seolah-olah berseberangan. Yang satu boleh berlebihan, yang satu pola hidup sederhana. Tapi sedikit saya pernah mendengar dari Pak Ustadz bahwa Rasulullah sendiri pernah tidur di atas tikar, bahkan tikarnya itu membekas pada tubuh Rasulullah. Ini juga sangat menggambarkan kehidupan yang sederhana. Kemudian kita makan pun berhentilah makan sebelum kenyang. Ya, langsung ke pertanyaannya Pak Boimin. Nah, kedua argumen ini mana yang lebih diutamakan? Apakah dua-duanya saling berjalan seiringan? Nah, mohon penjelasan. Keutamaannya yang Baik. mana? Yang harus diutamakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Boimin, terima kasih. Pertanyaannya silakan Yai Abdul Mu'ti bisa langsung dijawab Yai. Baik, terima kasih. Saya kira tidak ada perbedaan antara saya dengan Pak Kiai Syarif ya, karena beliau menekankan pada hal yang berkaitan dengan ibadah atau berkaitan dengan sedekah. Yang saya sampaikan kaitannya dengan kebutuhan hidup dan gaya hidup. Karena itu maka kalau tadi saya sampaikan bagaimana kita itu hidup sederhana dan bersahaja. Hidup sederhana itu artinya bukan hidup di mana kita ini menyiksa diri. Dia sebenarnya bisa membeli kasur spring bed yang harganya mahal. Kalau memang budgetnya secara keuangan memang dia mampu membeli. Tetapi kalau memang dia tidak mampu membeli tetapi karena dipanas-panasi oleh yang lain, dalam hal tertentu orang naik mobil dengan merek yang mahal. Enggak boleh sebut merek ya Mas ya. Mobil mewah. Mobil mewah. Kalau memang dia itu perlu transportasi perjalanan jauh, yang dengan perjalanan jauh itu memang beliau perlu stamina tubuh yang sehat, sehingga begitu sampai lokasi badannya fresh, yang dengan itu bisa melaksanakan tugas dengan baik, ya tidak ada salahnya mengendarai mobil yang mewah itu. Pak Kiai Syarif ini misalnya diundang ke satu daerah, perjalanannya 9 jam misalnya begitu. Kemudian naiknya itu mobil yang odong-odong. Ya beliau nanti boro-boro memberi ceramah, habis itu kerokan itu. Pegel-pegel. Sehingga padahal seperti ini mengendarai mobil mewah itu tidak berlebih-lebihan karena memang beliau memerlukan itu. Tetapi kalau orang misalnya katakanlah gajinya itu 6 koma. 6 koma itu 6 Tanggal 6 langsung koma. Tanggal 6 langsung koma. Kemudian membeli mobil yang harganya itu miliaran, ya tidak bisa. Karena itu maka kita itu memang harus menjadi orang yang moderat di dalam semua bidang termasuk di dalam membelanjakan harta. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 29 itu Allah mengingatkan kita, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataquda malumam mahsura.
Jangan kamu jadikan tangan kamu itu wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, membelenggu tengkuk kamu itu. Kalau di kampung saya itu kalau orang pelit itu katanya tengkuknya ini dalam gitu. Itu kata ini orang kampung menyebut orang dulu gitu. ya. Ya, orang istilahnya kalau orang itu cetil, bakhil gitu, itu ininya dalam katanya gitu. Itu saya kira metafor yang diambil dari ayat ini. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Jangan stingy, jangan stingy. Tetapi juga wala tabsudha kullal basti. Jangan kamu gelontorkan segelontor-gelontornya. Yang dengan itu kemudian kamu menjadi sangat menyesal. Orang terlalu pelit itu juga kehilangan sahabat. Tetapi orang boros itu juga akan menyesal. Apalagi kalau sudah ada tulisan barang yang dibeli nggak boleh dikembalikan. Lebih susah lagi itu. Memecah berarti membeli. Iya. Memecahkan berarti membeli. Yang lebih susah lagi Mas, lebih susah lagi. Kreditnya belum lunas, tagih barangnya sudah ludes. Ada nggak yang begitu Bu? Barangnya sudah ludes, kreditnya belum lunas, ditagih melulu. Karena itu maka kita itu diajarkan oleh Al-Quran agar kita itu memang harus hidup bersahaja. Baik. Jangan pelit, tetapi juga boros. Ayat yang tadi saya bacakan, wala tabsudha kullal bas. Baik. Sehingga karena itu, ya neraktir kadang-kadang perlu juga. Tetapi kalau neraktir terus, ya keterlaluan juga yang minta ditraktir terus itu. Oke, luar biasa Yai Muti dan juga Yai Syarif. Kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Pemirsa tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.